warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medi Bunga Cikita, mahasiswa S1 Kebidanan Lintas Jalur Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai imunisasi PPI dan non-PPI. Jadi apa sih imunisasi PPI dan non-PPI ini? Jadi imunisasi PPI ini adalah imunisasi yang sudah terprogram oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi imunisasinya itu sudah terprogram ya. Kemudian kalau imunisasi non-PPI yaitu imunisasi dengan sesuai kebutuhan kita. Jadi apa yang kita butuhkan baru diimunisasi. Nah, jadi kita itu harus mengerti dahulu nih, apa sih yang dinamakan dengan imunisasi. Jadi imunisasi sendiri yaitu suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut itu tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, seperti pengertiannya itu, tujuan dari imunisasi yaitu agar seseorang terpapar dengan penyakit tersebut itu tidak mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana sih cara kerja dari imunisasi ini? Jadi cara kerja dari imunisasi dengan memberikan bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan, jadi dimatikan. Nah, dengan tujuan untuk merangsang sistem imun tubuh agar terbentuk antibodi. Nah, antibodi yang terbentuk itu setelah diimunisasi berguna untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif sehingga dapat mencegah atau mengurangi penyakit. Nah, jadi sudah jelas cara kerja dari imunisasi yaitu untuk mencegah atau mengurangi penyakit dalam tubuh kita. Kemudian, nah ini yang sudah saya sebutkan tadi yaitu imunisasi program pemerintah Indonesia, yaitu ada yang namanya imunisasi dasar. Jadi imunisasi dasar adalah suatu program imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia yang diberi pada bayi baru lahir yaitu HB dan juga pada sampai usia 9 bulan yaitu campak. Nah, sebagai upaya untuk memberikan imunitas pada bayi 0 sampai 12 bulan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, imunisasi dasar itu apa aja sih yang terdapat di dalamnya? Jadi dan berapa sih umurnya yang dapat imunisasi dasar ini? Jadi yang pada pertama ada usia 0 sampai 7 hari itu diberi hepatitis B, kemudian pada usia 1 sampai 1 bulan itu diberi BCG dan juga polio 1. Kemudian pada usia 2 bulan itu diberi DVT atau difteri pertussis tetanus, HB atau HIB1, kemudian juga diberi polio 2. Kemudian pada usia 3 bulan itu diberi DVT 2 dan juga polio 3. Kemudian pada usia 4 bulan itu diberi DVT 3 dan juga polio 4, IPV atau polio suntik. Jadi kemudian untuk terakhir yaitu pada usia 9 bulan itu diberi imunisasi campak. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu imunisasi hepatitis B. Jadi, imunisasi hepatitis B ini atau HB diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Nah, jadi imunisasi hepatitis B ini untuk mencegah penyakit hepatitis B. Nah, kemudian kedua itu ada imunisasi polio. Jadi imunisasi polio ini diberikan untuk melindungi tubuh dari poliomielitis atau penyakit polio, infeksi polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan atau lengan. Jadi polio itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang ada di saluran pencernaan dan tenggorokan. Jadi udah pernah lihat kan bagaimana sih orang yang terkena polio itu. Nah, kemudian juga yang ketiga itu ada BCG yaitu Bacillus calmette guerin. Nah, jadi Bacillus calmette guerin ini atau BCG itu diberikan untuk mencegah
terjadinya penyakit TBC atau tuberkulosis. Kemudian ada yang keempat yaitu imunisasi DPT. Jadi imunisasi DPT ini diberikan untuk mencegah 6 penyakit yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia atau radang paru, dan juga meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan oleh infeksi kuman HIB. Jadi yang selanjutnya itu ada imunisasi campak. Nah, imunisasi campak ini diberikan untuk mencegah penyakit campak sekaligus juga rubella. Jadi penyakit campak ini dapat mengakibatkan komplikasi radang paru berat atau pneumonia, diare atau juga menyerang radang otak dan juga kebutaan. Sedangkan rubella pada anak merupakan penyakit ringan, namun apabila menular ke ibu hamil itu pada periode awal kehamilan akan berakibat pada keguguran atau bayi dilahirkan itu mengalami cacat bawaan seperti tuli, katarak, dan juga gangguan jantung bawaan. Nah, selain imunisasi dasar itu ada juga namanya imunisasi lanjutan, di mana imunisasi lanjutan ini imunisasi ulangan yang untuk mempertahankan atau memperpanjang masa perlindungan. Jadi imunisasi lanjutan ini diperoleh pada usia 18 bulan, yaitu mendapatkan imunisasi lanjutan DPT dan HIB. Kemudian juga pada usia 24 bulan itu mendapatkan campak. Nah, tadi yang saya sebutkan itu yaitu program pemerintah Indonesia. Jadi programnya itu imunisasi dasar. Nah, ada juga imunisasi yang non PPI. Jadi non PPI ini atau non program pemerintah Indonesia ini imunisasi yang dapat diberikan pada seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu seperti vaksin MMR, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, dan juga protavirus. Nah, yang pertama itu ada vaksin MMR. Jadi vaksin MMR ini diberikan untuk mencegah penyakit campak, gondok, rubella ataupun campak Jerman yang diberikan dalam tubuh, yang diberikan pada usia 15 bulan dan kedua kalinya diberikan pada anak usia 6 tahun. Nah, jika belum diberikan pada usia 9 bulan itu bisa diberikan pada usia 12 bulan. Nah, untuk yang kedua itu ada imunisasi tifoid. Nah, jadi imunisasi tifoid ini diberikan untuk mencegah masuknya bakteri Salmonella typhi ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini bisa membawa penyakit seperti demam tifoid dan juga diberikan pada usia di atas 2 tahun dan juga berulang setiap 3 tahunnya. Nah, ada catatannya nih. Ada 2 jenis cara vaksin, yaitu dengan oral maupun suntik. Nah, tifoid oral itu diberikan pada anak usia di atas 6 tahun. Jadi usia di bawah 6 tahun itu masih diberikan yang suntik. Nah, yang ketiga itu ada varicella. Jadi imunisasi varicella ini diberikan untuk mencegah terjadinya cacar air yang diberikan pada usia di atas 5 tahun. Dan jadi untuk mencegah terkenanya cacar air atau varicella. Kemudian ada juga yang selanjutnya ada imunisasi hepatitis A, di mana imunisasi hepatitis A ini diberikan untuk mencegah masuknya virus hepatitis A yang dapat menyebabkan penyakit hati. Jadi diberikan pada usia di atas 2 tahun, dilakukan 2 kali dengan interval 6-12 bulan. Jadi hepatitis A ini sama seperti hepatitis B, jadi sama-sama menyebabkan penyakit hati. Kemudian ada juga imunisasi influenza. Jadi imunisasi influenza ini diberikan untuk mencegah beberapa virus influenza di dalam tubuh. Diberikan sekali dalam setahun, diberikan sejak usia 6 tahun sampai dewasa. Nah, bagi anak yang usia di atas 2 tahun itu vaksin dapat diberikan dalam bentuk semprotan saluran pernafasan. Nah, kemudian ada juga imunisasi PCV. Imunisasi pneumococcus ini diberikan untuk mencegah masuknya bakteri pneumococcus ke dalam tubuh. Nah, bakteri ini itu bisa membawa penyakit seperti meningitis, pneumonia, dan juga infeksi telinga. Diberikan pada usia 2, 4, 6 bulan dan antara 12-15 bulan, dengan catatan vaksin ini diberikan bila belum memberikannya pada bayi di bawah 1 tahun. Nah, di mana
Vaksin ini hanya diberikan 2 kali aja dengan interval 2 bulan. Nah, di mana pada usia 5 tahun dan usia 5 tahun itu PCV hanya diberikan 1 kali. Kemudian ada juga imunisasi rektavirus. Nah, di mana imunisasi rektavirus ini mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh rektavirus, diberikan pada usia 10 minggu dan juga 14 minggu. Nah, sudah saya jelaskan bahwa berbagai macam banyak imunisasi dari yang PPI dan juga non PPI, di mana sesuai yang PPI itu adalah program dari pemerintah Indonesia, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Kemudian yang non PPI itu adalah imunisasi dengan sesuai kebutuhan kita, misalnya kayak mencegah penyakit yaitu MMR atau influenza, dan juga rotavirus, PCV, dan juga hepatitis A. Nah, sekian yang saya dapat berikan, sedikit informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.